Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Slipi dari kelas 645A26. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anom Duyanto dengan NIM 6420145, dengan saya sendiri Erika Sahrani 6420105, Putri Ananda dengan NIM 642000541, Risma Salsabila dengan NIM 642000756, Andi Arya Saputra Pratama dengan NIM 642000291. Setelah memperkenalkan kelompok kami ingin mempresentasikan soal yang telah kami jawab yang diberikan oleh Bapak Saddam Hussein LCMM selaku dosen mata kuliah riset operasional. Selanjutnya, soal metode grafik. Seorang pedagang kue menjual kue bolu dan kue coklat. Harga pembelian untuk satu bahan kue bolu Rp2.000 dan satu bahan kue coklat Rp5.000 dengan modal Rp500.000 dan isi etalase tidak lebih dari 200 biji jika kue bolu laku 300 per potong dan kue coklat 800 per potong. Maka kita akan membuat tabelnya seperti ini. Untuk kue bolunya 2.000, coklatnya 5.000 dan pembatasnya 500.000 dengan tanda kurang dari sama dengan. Dan yang kedua, bolunya X, coklatnya Y dan pembatasnya 200. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Itu karena isi etalase tidak lebih dari 200 biji. Lalu yang bawahnya profitnya untuk bolunya 300, coklatnya 800. Maka fungsi tujuannya Z sama dengan 300X plus 800Y. Dan diketahui 2000X plus 5000Y kurang dari sama dengan 500.000. Kita membuat grafik, dan yang pertama kita mencari titiknya terlebih dahulu. Yang pertama 2000X plus 5000Y kurang dari sama dengan 500.000. Karena kita ingin mencari X, maka Y nya kita ubah dulu menjadi 0. Maka 2000X plus 5000 dikali 0 sama dengan 500.000. 2000X plus 0 sama dengan 500.000, 2000X sama dengan 500.000, X sama dengan 250. 250 itu dari 500.000 dibagi dengan 2000. Selanjutnya, karena kita ingin mencari Y, maka X-nya kita ubah menjadi 0. 2000X plus 5000Y kurang dari sama dengan 500.000. 2000 dikali 0 plus 5000Y sama dengan 500.000. 0 plus 5000Y sama dengan 500.000, 5000Y sama dengan 500.000, Y sama dengan 100. Itu dari 500.000 dibagi dengan 5000. Nah, yang kedua, ini caranya sama. Karena kita ingin mencari X, maka Y nya kita ubah dulu menjadi 0. Maka X plus 0 sama dengan 200, X plus 0 sama dengan 200, X sama dengan 200. Dan yang keduanya juga sama caranya. Karena kita mencari Y, maka X nya kita ubah menjadi 0, maka hasilnya juga sama, 200. Jadi seperti inilah bentuk grafiknya. Yang merah itu adalah daerah visibelnya. Selanjutnya, setelah grafik sudah terbentuk, kita mencari titik potongnya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggunakan metode eliminasi untuk mencari Y-nya. Jadi yang atas 2000X plus 5000Y sama dengan 500.000, dan yang bawahnya X plus Y sama dengan 200. Lalu yang atas dikali dengan 1, yang bawah dikali dengan 2000. Maka atasnya menjadi tetap sama, 2000X plus 5000Y sama dengan 500.000, dan yang bawahnya menjadi 2000X plus 2000Y sama dengan 400.000. Lalu kita kurangkan 2000X dikurang 2000X, habis 5000 dikurang 2000 hasilnya 3000, dan 500.000 dikurang 400.000 hasilnya adalah 100.000. Jadi 3000Y sama dengan 100.000, Y sama dengan 100.000 dibagi dengan 3000. Maka Y nya ketemu 33,3.
Setelah itu kita mencari X. Ini tidak menggunakan eliminasi lagi karena Y-nya sudah ketemu. Jadi 2000X plus 5000 dikali 33,3, yaitu Y-nya yang tadi sama dengan 500.000. 2000X plus 166.500 sama dengan 500.000. 2000X sama dengan 500.000 dikurang 166.500, itu jadi pindah ruas. Maka 2000X sama dengan 333.500, X sama dengan 166,75. Ini adalah titik potongnya. Selanjutnya kita mencari nilai optimal. Z sama dengan 300X plus 800Y. Karena tadi X kita sudah ketemu 166,75 dan Y-nya 33,3, maka tinggal dikali saja. 300 dikali 166,75 ditambah 800 dikali 33,3, dan hasilnya adalah 76.665. Saya akan menjawab soal dari metode simplex. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal yang meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Di sini soalnya adalah fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan 5x1 ditambah 10x2 ditambah 4x3. Fungsi kendala 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 15, 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 30, dan 4x1 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 3. Dari soal di atas, fungsi kendala dan fungsi tujuan kita masukkan ke dalam tabel sebelum kita membuat ke tabel 1, yaitu dx1 terdapat fungsi kendala 2 dan 4, fungsi tujuan yaitu 5. dx2 terdapat fungsi kendala 5 dan 6 dengan tujuan x2 yaitu 10. dx3 terdapat fungsi kendala yaitu 2 dan 5 dan fungsi tujuannya itu 4. Pembatasnya ialah 15, 30, dan 3. Sebelum kita masukkan ke dalam tabel 1, kita ubah fungsi tujuannya menjadi bentuk kanonik, yaitu Z sama dengan 5x1 ditambah 10x2 ditambah 4x3, kita ubah menjadi Z dikurang 5x1 dikurang 10x2 dikurang 4x3 sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya kita ubah menjadi 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 15 diubah menjadi 2x1 ditambah 5x2 ditambah s1 dikurang dari sama dengan 15. Selanjutnya 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 30 diubah menjadi 6x2 ditambah 2x3 ditambah s2 kurang dari sama dengan 30. 4x1 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 3 kita ubah menjadi 4x1 ditambah 5x3 ditambah s3 kurang dari sama dengan 3. Dari nilai fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah kita ubah menjadi kanonik, kita masukkan ke dalam tabel 1, yaitu di kolom tabel 1 terdapat B0, B1, B2, dan B3. Kolom basic Z, S1, S2, S3. Kolom Z kita masukkan 1, 5, 0, dan 0. Di kolom X1 terdapat minus 5, 2, 0, 4. Di kolom X2 terdapat minus 10, 5, 6, dan 0. Di kolom X3 terdapat minus 4, 0, 2, dan 5. Di kolom S1 terdapat 0, 1, 0, 0. Di kolom S2 terdapat 0, 0, 1, 0. Di kolom S3 terdapat 0, 0, 0, 1. RHS-nya 15, 33.
Pertama, kita akan mencari kolom kuncinya terlebih dahulu. Sebelumnya kita lihat dari baris Z, yaitu terdapat minus yang paling besar ialah ada di X2 dengan nilai minus 10. Kita gariskan, kita beri tanda di kolom X2. Setelah itu, kita hitung untuk mencari nilai yang menjadi baris kunci, yaitu dengan cara RHS kita bagi dengan nilai X2, yaitu 15 dibagi 5, 30 dibagi 6, dan 3 dibagi 0. Hasilnya kita masukkan ke dalam rasio. Hasilnya yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3, 30 dibagi 6 sama dengan 5, 3 dibagi 0 sama dengan tidak terhingga atau infinite. Dari hasil rasio tersebut, nilai yang paling kecil adalah di baris S1, yaitu dengan hasil 3. Selanjutnya, kita menemukan baris kunci yaitu di baris B1. Lalu kita mencari elemen kuncinya terlebih dahulu, yaitu elemen kuncinya adalah pertemuan dari X2 dengan B1, yaitu 5. Selanjutnya kita menghitung kembali dari baris kunci, yaitu kita bagikan dengan elemen kunci yaitu 0 dibagi 5, 2 dibagi 5, 5 dibagi 5, 0 dibagi 5, 1 dibagi 5, 0 dibagi 5, 0 dibagi 5, dan 15 dibagi 5. Hasilnya ialah 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Hasil dari nilai yang tadi kita bagikan dengan 5, kita masukkan ke dalam tabel 2 dengan di baris B1 aksen basic S1, yaitu nilainya 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Dari basic S1 kita ubah menjadi X2 karena kita mendapat nilai tersebut dari kolom kunci dengan kolom X2. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari B0 di tabel 2, yaitu kita hitung dari B0 tabel 1, yaitu 1, minus 5, minus 10, minus 4, 0, 0, 0. Kita kurangkan dengan baris B1 aksen basic X2, yaitu 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu baris B1 aksen, yaitu kita kalikan dengan elemen kunci yang ada di baris B0 tabel 1, yaitu minus 10. Hasil dari yang kita kalikan dari minus 10 yaitu 0, minus 4, minus 10, 0, minus 2, 0, 0, 30. Lalu kita hitung kembali B0 tabel 1, yaitu 1, minus 5, minus 10, minus 4, 0, 0, 0, 0. Kita kurangkan dengan 0, minus 4, minus 10, 0, minus 2, 0, 0, minus 30. Hasilnya adalah 1, minus 1, 0, minus 4, 2, 0, 0, 30. Hasil dari B0 aksen kita masukkan ke dalam tabel 2 B0 aksen. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B2 aksen tabel 2, yaitu seperti cara yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari baris B2 aksen tabel 2 dengan cara menghitung baris B2 tabel 1 kita kurangkan dengan nilai B1 aksen tabel 2, yaitu dengan nilai B2 tabel 1 0, 0, 62, 01, 0, 30. Kita kurangkan dengan B1 aksen tabel 2 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu B1 aksen tabel 2, kita kalikan di kolom kunci tabel 1, yaitu di baris B2 terdapat nilai 6, yaitu B1 aksen tabel 2 kita kalikan dengan 6 dengan nilai 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 0, 2 per 5,
6, 0, 11 per 5, 0, 0, 18. Nilai yang kita kalikan tersebut kita kurangkan dengan hasil dari tabel 1 baris B2, yaitu dengan nilai 0, 0, 6, 2, 0, 1, 0, 30 kita kurangkan dengan 0, 2, 2 per 5, 6, 0, 1, 1 per 5, 0, 0, 18. Hasilnya adalah 0 minus 2, 2 per 5, 0, 2 minus 1, 1 per 5, 1, 0, 12. Hasil dari B2 aksen kita masukkan ke dalam tabel 2 B2 baris B2 aksen, yaitu 0 minus 2, 2 per 5, 0, 2 minus 1, 1 per 5, 1, 0, 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari baris B3 aksen tabel 2, yaitu dengan cara seperti yang sebelumnya, yaitu baris B3 tabel 1 kita kurangkan dengan nilai B1 aksen tabel 2, yaitu dengan nilai baris B3 nya yaitu 0, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 3 kita kurangkan dengan B1 aksen tabel 2, yaitu 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Nilai dari baris B1 aksen tabel 2 kita kalikan dengan nilai dari baris B1 aksen tabel 2 dengan baris B3 tabel 1 kolom kunci, yaitu dengan nilai 0, yaitu B1 aksen dikalikan dengan 0, hasilnya adalah yaitu 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3 kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, yaitu baris B3 tabel 1 kita kurang, yaitu dengan nilai 0, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 3 kita kurangkan dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, yaitu sama dengan hasil 0, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Hasil dari B3 aksen ini kita masukkan ke dalam baris B3 aksen tabel 2, yaitu dengan nilai 0, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Karena di tabel 2 sudah terisi semua dengan nilai di baris B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, dan di baris Z terdapat nilai yang masih minus, kita hitung kembali seperti di tabel 1, yaitu dengan cara nilai Z di baris B0 aksen tabel 2, yaitu dengan nilai minus yang paling besar ialah ada di kolom X3, yaitu dengan nilai minus 4. Lalu kita buat garis di X3 sebagai tanda kolom kunci, lalu nilai RHS kita bagi dengan X3, yaitu 3 dibagi 0, 12 dibagi 2, 3 dibagi 5, hasilnya dimasukkan dalam rasio, yaitu 3 dibagi 0 sama dengan tak terhingga atau infinite, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 3 dibagi 5 sama dengan 3 per 5. Kita mencari baris kuncinya terlebih dahulu, yaitu dari hasil rasio yang telah kita hitung di RHS kita bagi dengan X3, yaitu nilai paling kecilnya adalah di baris B3 aksen tabel 2, yaitu dengan nilai 3 per 5. Selanjutnya, nilai dari B3 aksen tabel 2 basic S3 kita mencari elemen kuncinya terlebih dahulu, yaitu pertemuan dari X3 dengan B3 aksen, yaitu dengan nilai 5. Nilai B3 aksen tabel 2 kita bagikan dengan elemen kunci, yaitu 0 dibagi 5, 4 dibagi 5, 0 dibagi 5, 5 dibagi 5, 0 dibagi 5, 0 dibagi 5, 1 dibagi 5, 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 3 per 5. Hasil dari B3 aksen tabel 2 basic S3 kita masukkan ke dalam tabel 3 baris B3 aksen basic S3. Lalu S3 nya kita ubah menjadi X3 karena itu adalah pertemuan elemen kunci, yaitu kita ubah menjadi X3, yaitu dengan nilai 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 1 per 5, 3 per 5. Selanjutnya, karena di tabel 3 baris B0 aksen, B1 aksen, B3 aksen
belum terisi, lalu kita hitung kembali seperti sebelumnya, yaitu kita mencari terlebih dahulu B0 aksen tablo 3, tablo 2 kita kurangkan dengan nilai B3 aksen tablo 3 dan dikali dengan kolom kunci di tablo 2, yaitu dengan nilai 1, minus 1, 0, minus 4, 2, 0, 0, 30 dikurangkan dengan 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 3 per 5. Nilai dari baris B3 aksen tablo 3 yaitu kita kalikan dengan kolom kunci tablo 2, yaitu kita kalikan dengan minus 4. Hasilnya adalah 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 3 per 5, kita kalikan dengan minus 4. Hasilnya 0, minus 3, 1 per 5, 0, minus 4, 0, 0, minus 4 per 5, minus 2, 2 per 5. Hasil dari perkalian tersebut kita kurangkan, yaitu 1 minus 1, 0, minus 4, 2, 0, 0, 30 kita kurangkan dengan 0, minus 3, 1 per 5, 0, minus 4, 0, 0, minus 4 per 5, minus 2, 2 per 5, hasilnya adalah 1, 2, 1 per 5, 0, 0, 2, 0, 4 per 5, 32, 2 per 5. Kita masukkan ke dalam baris B0 aksen tablo 3, basic Z, kita masukkan ke dalam baris tersebut, yaitu 1, 2, 1 per 5, 0, 0, 2, 0, 4 per 5, 32, 2 per 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B1 aksen tablo 3 dengan cara menghitung B1 aksen tablo 2 kita kurangkan dengan nilai B3 aksen tablo 3, yaitu nilainya 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3 kita kurang dengan 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 3 per 5, yaitu nilai dari B3 aksen tablo 3 kita kalikan dengan kolom kunci yang ada di tablo 2, yaitu kita kalikan dengan 0, yaitu dengan nilai di baris B1 aksen tablo 2, yaitu dengan hasil 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, yaitu B1 aksen tablo 3 dengan nilai 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3 kita kurangkan dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 adalah hasilnya 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Hasil dari B1 aksen tablo 3 kita masukkan ke dalam tablo 3 baris B1 aksen, yaitu dengan nilai 0, 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B2 aksen tablo 3 dengan cara seperti sebelumnya. B2 aksen tablo 2 kita kurangkan dengan B3 aksen tablo 3 dikali dengan kolom kunci di tablo 2, yaitu dengan nilai 0, minus 2, 2 per 5, 0, 2 minus 1, 1 per 5, 1, 0, 12 kita kurangkan dengan 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 3 per 5, yaitu nilai dari baris B3 aksen tablo 3 kita kalikan dengan kolom kunci di tablo 2 di baris B2 aksen, yaitu dengan nilai 2. Hasilnya adalah 0, 4 per 5, 0, 1, 0, 1 per 5, 3 per 5 dikali 2 adalah 0, 1, 3 per 5, 0, 2, 0, 0, 2 per 5, 1, 1 per 5. Kita kurangkan dengan nilai B2 aksen tablo 2, yaitu 0, 1, 2 minus 2, 2 per 5, 0, 2, minus 1, 1 per 5, 1, 0, 12 kita kurangkan dengan 0, 1, 3 per 5, 0, 2, 0, 0, 2 per 5, 1, 1 per 5, hasilnya adalah 0, minus 4, 0, 0, minus 1, 1 per 5, 1, minus 2 per 5, 10, 4 per 5.
hasil dari B2 aksen, yaitu kita masukkan ke baris B2 aksen tablo 3, yaitu dengan nilai 0, minus 4, 0, 0, minus 1, 1 per 5, 1, minus 2 per 5, 10, 4 per 5. Karena di baris B0 aksen basic Z, tablo 3 tidak ada minus, langsung kita mencari hasil max-nya, yaitu dengan fungsi tujuan Z sama dengan 5x1 ditambah 10x2 ditambah 4x3 sama dengan, karena di sini x1-nya tidak terdapat nilai di RAHS, jadi kita kalikan dengan 0 ditambah 10 x2-nya dengan nilai 3 di nilai 3, jadi 10 dikali 3, lalu ditambah 4x3, yaitu x3-nya dengan nilai 3 per 5, yaitu jadi 4 dikali 3 per 5, hasilnya adalah 5 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 10 dikali 3 sama dengan 30, ditambah 4 dikali 3 per 5 sama dengan 2 per 5, hasilnya adalah 32 2 per 5. Hasilnya sesuai dengan tablo 3 di nilai RHS baris B0 aksen basic Z. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah NWC. Pada tabel NWC ini kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, sebelum kita masuk ke tabel, di sini terdapat dummy. Dummy itu adalah selisih dari jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Nah, oke, kita mulai masuk ke tabel. Kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, di sini dia permintaannya 2.500 dan penawarannya 1.400. Karena penawarannya lebih kecil daripada permintaan, maka penawarannya kita masukkan semua, yaitu 1.400. Nah, karena penawarannya sudah kita masukkan semua, kan habis, jadi sampingnya kita silangkan. Nah, yang kedua ini masih sama, permintaannya masih 2.500 dan penawarannya ada 1.350. Karena di awal tadi permintaannya sudah kita masukkan yang 1.400, maka kita tinggal masukkan sisanya saja, yaitu 1.100. Nah, kan permintaannya sudah kita penuhi, maka kita habis, jadi kita silangkan. Selanjutnya di sini permintaannya ada 1.200 dan penawarannya 1.350. Karena di awal tadi penawarannya sudah kita masukkan yang 1.100, maka kita tinggal masukkan sisanya saja, yaitu 250. Nah, selanjutnya masih sama, permintaannya 1.200 dan penawarannya 1.780. Karena di awal permintaannya kita sudah masukkan 250, maka kita tinggal masukkan sisanya saja, yaitu 950. Karena permintaannya sudah kita penuhi, maka terpenuhi dan bawahnya akan kita silangkan. Terus selanjutnya permintaannya ada 1.700 dan penawarannya ada 1.780. Karena di awal penawarannya sudah kita masukkan yang 980, maka kita tinggal masukkan sisanya saja, yaitu 830. Nah, yang terakhir permintaannya masih sama, 1.700 dan penawarannya ada 2.000. Tadi karena permintaan di awal sudah dimasukkan 830, maka kita tinggal masukkan sisanya saja, yaitu 870. Karena di sini penawarannya 2.000 dan baru dimasukkan 870, otomatis kan masih ada selisihnya atau sisanya. Nah, selisihnya ini kita masukkan ke dalam dummy, yaitu 1.130. Nah, selanjutnya cara perhitungannya. Cara perhitungannya itu adalah nilai cost dikali nilai unit ditambah nilai cost dikali nilai unit dan seterusnya, yaitu 1.400 dikali 7, 1.100 dikali 15 ditambah 250 kali 4 ditambah 950 kali 4 ditambah 830 kali 12 ditambah 870 kali 7. Nah, kita jumlahkan, yaitu 9.800 ditambah 16.500 ditambah 1.000 ditambah 3.800 ditambah 9.960 ditambah 6.090 dan hasilnya adalah 47.150.
Selanjutnya adalah metode LC. Pada metode LC ini kita mulai dari nilai kos yang paling terkecil. Nah, di sini nilai kos yang paling terkecil adalah 4. Nah, nilai 4 ini ada dua, kita pilih salah satu. Yang pertama saya pilih yaitu yang paling atas. Nah, di sini dia permintaannya ada 1.200 dan penawarannya 1.350. Karena permintaannya lebih kecil, maka permintaannya kita penuhi saja yaitu 1.200. Maka kan sudah terpenuhi, jadi kita silangkan. Terus kita kan nilai kos terkecil selanjutnya yaitu ada 7. Nah, di sini nilai 7 sama ada 2 juga. Kita pilih dari yang paling atas, bebas sih mau milih yang mana dulu. Nah, di sini dia permintaannya 2.500 dan penawarannya 1.400. Karena penawarannya lebih kecil, maka kita masukkan semua saja yaitu 1.400. Karena penawarannya sudah habis, maka kita silangkan. Terus kita ke nilai kos terkecil selanjutnya yaitu masih sama di nilai 7. Di sini dia permintaannya ada 1.700 dan penawarannya ada 2.000. Karena permintaannya lebih kecil, maka permintaannya kita penuhi saja yaitu 1.700. Nah, karena permintaannya sudah terpenuhi, maka atasnya kita silangkan. Nah, kita ke nilai kos terkecil selanjutnya yaitu ke angka 12. Nah, di sini dia permintaannya 2.500 dan penawarannya 2.000. Karena tadi di awal penawarannya sudah kita masukkan di 1.700, maka kita tinggal masukkan sisanya saja yaitu 300. Nah, kita ke nilai kos terkecil selanjutnya yaitu ada 15. Nah, nilai 15 ini sama ada 2 juga. Kita pilih yang salah satunya dulu. Yang saya pilih yang paling atas. Nah, di sini dia permintaannya masih sama 2.500 dan penawarannya 1.350. Karena penawarannya di awal tadi sudah kita masukkan yang 1.200, maka kita tinggal masukkan sisanya saja yaitu 150. Terus kita ke nilai kos terkecil terakhir yaitu 15. Di sini permintaannya masih sama 2.500 dan penawarannya 1.780. Karena permintaannya hampir terpenuhi, maka kita tinggal masukkan sisanya saja dari yang sudah terisi tersebut, yaitu 650. Nah, kan berhubung di sini penawarannya ada 1.780 dan baru kita masukkan 650, otomatis kan masih ada selisih atau sisanya. Nah, selisihnya ini kita masukkan ke dalam dummy. Dummy berarti 1.130. Nah, cara perhitungannya masih sama kayak NWC. Nilai kos dikali nilai unit, nilai kos dikali nilai unit, dan seterusnya. Kita tinggal jumlahkan dan ketemu hasilnya yaitu 42.100. Selanjutnya adalah FAM. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung kos seluruh kolom dan baris dengan cara mengurangi nilai kos terkecil dan nilai kos yang satu tingkat lebih besar. Pada baris 1, nilai kos terkecilnya yaitu 7 dan 9, maka 9 dikurang 7 sama dengan 2. Pada baris kedua, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Pada baris ketiga, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Pada baris keempat, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Lalu pada kolom A, nilai kos terkecilnya yaitu 7 dan 12, maka 12 dikurang 7 sama dengan 5. Pada kolom B, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Pada kolom C, 9 dikurang 7 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan memilih nilai pengurangan terbesar dan nilai kos yang terkecil. Di sini nilai pengurangan terbesarnya yaitu angka 8. Angka 8-nya ada 2, maka kita akan memilih salah satu di antara kedua itu. Di sini kita akan memilih angka 8 pada baris 2 terlebih dahulu dengan kos terkecilnya yaitu 4 dengan jumlah permintaan 1.200 dan jumlah penawaran 1.350. Maka yang kita pilih adalah yang terkecil yaitu 1.200. Maka kita akan memasukkan 1.200 pada kos 4. Dengan itu, kolom B sudah penuh dan tidak dapat diisi lagi. Selanjutnya, jumlah pengurangan terbesar kedua yaitu angka 8 pada baris 3. Dengan kos terkecilnya yaitu 12. Dengan jumlah permintaan 1.700 dan jumlah penawaran 1.750. Maka yang kita isi adalah yang 1.700. Maka dengan itu, kolom C sudah penuh dan tidak dapat diisi lagi. Selanjutnya, pengurangan terbesar ketiga yaitu adalah angka 5. Di sini 5-nya ada 2, maka kita akan memilih salah satu. Maka yang kita pilih terlebih dahulu adalah angka 5 pada kolom A.
dengan jumlah permintaan 2.500 dan jumlah penawaran 1.400. Maka yang kita tulis adalah 1.400 pada kos 7. Maka dengan itu baris 1 sudah penuh dan tidak dapat diisi lagi. Selanjutnya yang pengurangan terbesar keempat adalah yang angka 5 pada baris keempat, yaitu pada kos 12. Dengan jumlah permintaan 2.500 dikurang dengan 1.400, maka sisanya 1.100 dan jumlah penawarannya 2.000. Maka yang kita tulis adalah yang terkecil, yaitu yang 1.100. Maka dengan itu kolom A sudah penuh dan tidak dapat diisi lagi. Karena semua kolom dan baris sudah penuh dan masih ada sisa di penawaran, maka sisanya itu kita akan masukkan ke dalam dummy. Pada baris 1 sudah penuh, tidak ada sisa. Pada baris 2 sisa pada penawaran yaitu 150, pada baris 3 sisa 80, pada baris 4 sisa 900. Maka dummy-nya adalah 1.130. Maka dengan itu FAM sama dengan 1.200 dikali 4 ditambah 1.700 dikali 12 ditambah 1.400 dikali 7 ditambah 1.100 dikali 12 sama dengan 4.800 ditambah 2.400 ditambah 9.800 ditambah 13.200 sama dengan 48.200. Selanjutnya stepping stone. Stepping stone ialah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong. Tabel yang kita pakai NWC. Pertama kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Kita cari kolom sel yang nilai kosnya kosong. Kan di situ ada 1 B, 1C, 2C, 3A, 4A, 4B. Pertama kita kerjakan dari 1B. Kan di situ ada 1B, 1 Kan di situ ada 1B, 1C, 2C, 3A, 4A, 4B. Pertama kita kerjakan dari 1B. 1B kita cari nilai kos yang ada isinya. Kan di situ ada 1A, lalu ke 2A, lalu ke 2B, balik lagi ke 1B. Terus kita hitung nih nilai kosnya. 1B sama dengan plus 12 min 7 plus 15 min 4 sama dengan 16. Selanjutnya 1C. 1C kita tarik ke 3C, lalu 3B, lalu 2B, lalu 2A, lalu 1A, balik lagi ke 1C. Terus kita hitung kembali kosnya seperti yang sebelumnya. 1C sama dengan plus 9 min 12 plus 4 min 4 plus 15 min 7 sama dengan 5. Selanjutnya 1C. 1C kita tarik ke 3C. Lalu kita hitung 2C. 2C kita tarik ke 2B, lalu 3B, lalu ke 3C, balik lagi ke 2C. Terus kita hitung kosnya. 2C sama dengan plus 12 min 4 plus 4 min 12 sama dengan 0. Lalu kita hitung lagi. Lalu kita hitung lagi 3A. 3A kita tarik ke 3B, lalu 2B, lalu 2A, balik lagi ke 3A. Terus kita hitung lagi kosnya. 3A sama dengan plus 15 min 4 plus 4 min 15 sama dengan 0. Lanjut lagi ke 4A. 4A ke 2. Lanjut lagi ke 4A. 4A ke 2A, lalu 2B,
lalu 3B, lalu 3C, lalu 4C, balik lagi ke 4A. Terus kita hitung kembali cosnya sama seperti sebelumnya. 4A sama dengan plus 12, min 15, plus 4, min 4, plus 12, min 7 sama dengan 2. Lalu kita hitung yang terakhir 4B. Lalu kita hitung yang terakhir 4B. 4B kita tarik ke 4C, lalu 3C, lalu 3B, balik lagi ke 4B. Terus kita hitung juga cosnya. 4B sama lalu kita hitung yang terakhir 4B. 4B kita tarik ke 4C, lalu 3C, lalu 3B, balik lagi ke 4B. Terus kita hitung juga cosnya. 4B sama dengan plus 15, min 7, plus 12, min 4 sama dengan 16. Karena tidak ada nilai minnya, kita langsung hitung nilai optimalnya. 1400 dikali 7 ditambah 1100 dikali 15 ditambah 250 dikali 4 ditambah 950 dikali 4 ditambah 830 dikali 12 ditambah 870 dikali 7 sama dengan 9800 ditambah 16500 ditambah 1000 ditambah 3800 ditambah 9960 ditambah 6090 sama dengan 47.150. Hasilnya sama dengan NWC sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada penjelasan kami yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.